Oke, teman-teman Pabrikers semuanya, ketemu lagi dengan saya Dodi FM, pemimpin redaksi dunakawasan.com. Hari ini kita mengulik lagi dengan program Kulik Bekasi. Jadi sesuatu yang menarik yang ada di Kabupaten Bekasi kita kulik, kita ulas, kita gali dengan tamu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pada edisi kali ini kita akan sama-sama ngomongin tentang wisata alam. Nah, Bekasi identik dengan pabrik. Banyak orang yang bingung apakah ada wisata alam di Kabupaten Bekasi. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir. Selamat sore, Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Pak Kurtubi sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Tri ini adalah Kabid Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Pak Kurtubi ini, apa Pak tadi Pak? Ketua Forum Pokdarwis Ketua Forum Pokdarwis Kabupaten. Ketua Forum Pokdarwis Kabupaten. Oh ya, oke. Pokdarwis kelompok sadar wisata. Ya, oke Pak. Tadi kita sudah sedikit saya ngomongin soal wisata alam ya, Bu Tri. Sejauh mana Bu perkembangan wisata alam kalau kita dibandingin, lu Bekasi tahunya apa sih? Pabrik gitu. Orang pasti ngomongnya begitu. Sebenarnya Kabupaten Bekasi ini gimana Bu? Wisata alamnya ada apa enggak gitu? Ya, terima kasih, Iya. Pak. Wisata alam di Kabupaten Bekasi ini cukup banyak. Banyak ya. Seperti contohnya di wilayah Muara Gembong, ini ada beberapa pantai yang memang sangat menarik dan menakjubkan, seperti Pantai Mekar, Pantai Bahagia, dan yang lain-lainnya. Kemudian di daerah Tarumajaya ada Jembatan Cinta, Wah. Sungai Rindu, Sungai Jingkem, yang kemarin juga ikut perlombaan di Kemenparekraf untuk Sungai Jingkem. Nanti kita bisa lihat Kementerian Pusat ya? Ya, Oh. ya. Kemudian untuk situ-situnya juga kita ada beberapa situ, situ Abidin di mana di Bojongmangu, terus situ Ciberem di Grand Wisata, kemudian situ Binong di Delta, dekat Delta. Jadi rata-rata wisata alamnya ini apa? Danau atau bagaimana? Ya, yang disebut wisata alam itu memang sudah terbentuk awalnya. Jadi tidak termasuk dalam wisata buatan. Yang di Muara Gembong tadi apa tuh? Laut Pantai dengan ya? pantai dengan lautnya, dengan mangrove-nya, dan dengan burung-burung Burung endemik juga ada, dorong migrasi juga. sama lutung Jawa. Nah, di situ kita patut untuk melestarikannya. Ya, oke. Dari semua wisata alam tadi itu, apakah memang dikomersilkan? Artinya ketika kita masuk itu bayar atau gimana sekarang ini? Untuk itu kayaknya Pokdarwis ya, yang lebih menguasai. Oh gitu ya, oke. Nggak apa-apa. Pak Putri Nah, ya. gimana Pak Kurtubi? Kalau kita pengen main ke sana itu gimana sih gitu? Sebelumnya banyak orang yang nggak tahu tentang Pokdarwis itu apa. Iya. Jelaskan sedikit di sini bahwa Pokdarwis itu adalah kumpulan dari sekelompok masyarakat yang membentuk kelompok memajukan daerahnya di bidang wisata. Kemudian mereka meminta untuk dijadikan sebuah organisasi yang diakui oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Dan ada 18 Pokdarwis yang sudah diberikan SK oleh Dinas Pariwisata, dan ada 2 lagi juga ini yang masuk baru masuk ada dua pariwisata, kelompok sadar wisatanya. Dan secara landscape ya, Kabupaten Bekasi ini kan lumayan lengkap. Di selatan ada perbukitan, di tengah ada industri, dan di utara ada hamparan sungai, hutan mangrove, dan pantainya. Ini adalah suatu kelebihan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tadi benar bahwa sebelumnya masyarakat yang tahunya itu adalah bahwa Kabupaten Bekasi punya industri saja, padahal di Bekasi untuk ngelancong, untuk main, tinggal maunya di mana. Perbukitan ada, danau ada, situ, dan laut, hutan mangrove dan sebagainya itu ada. Ada ya. Seperti itu. Sejauh ini kenapa orang masih menganggap bahwa Bekasi itu nggak kurang wisata alamnya? Kira-kira kenapa Pak? Banyak penyebabnya sebenarnya. Tapi pertama memang accessibility, rata-rata ya accessibility-nya, akses jalannya itu, akses untuk menuju ke wisata-wisata tersebut belum
belum cukup lah untuk masukkan bis-bis besar. Contohnya aja di Kawung Tilu yang di Cikarang Timur. Itu udah banget bagus. Bagus ya. Ya, Kawung Tilu itu, tapi ada kendalanya adalah akses bis-bis besar masuk ke dalam kawasan Kawung Tilu itu mempunyai kesulitan tersendiri. Belum ada parkir dan sebagainya. Ini juga kan jadi PR. Sedangkan yang lain seperti Tarumajaya walaupun sudah bisa masuk bis besar tapi terbatas tempatnya seperti itu. Sedangkan Tarumajaya ini yang ada di utara itu sebenarnya ada ketersambungan. Kalau di Tarumajaya itu dari Jembatan Cinta, Anda naik ke Jembatan Cinta, terus Anda bisa naik perahu menuju dua destinasi lain, yaitu Sungai Rindu dengan Sungai Jingkem. Naik perahu, menikmati sunset, menikmati deburan ombak, mangrove, menikmati kulinernya juga. Jadi akses tadi itu memang mobil bisa masuk. Untuk mobil pribadi bisa, tapi mobil bus nggak bisa. Bus nggak bisa. Ya, kebanyakan belum. Sementara kan keterkaitan wisata industri, setelah kita ke industri, mungkin kita akan ke wisata alam. Mereka banyaknya naik bus. Gitu. Gimana Bu, dari pemerintah sendiri mau ngapain dengan akses terbatas ini? Ada rencana nggak nih? Ya kita harus berkolaborasi lah dengan sesama dinas itu. Jadi untuk pembangunan itu memang keterkaitan dengan keberhasilan pariwisata, mereka berkolaborasi. Seperti contohnya jalan menuju Kawung Tilu. Nah itu kita harus bisa mobil papasan 2, kemudian minimal bus 3/4 gitu ya, itu udah bisa masuk juga. Ya, tapi ya sebaiknya bus yang membawa wisata industri. Karena kan mulai tahun ini kan wisata industri sudah launching. Dan sampai bulan ini tuh sudah 3.000 yang tercatat untuk berwisata industri. Nah, kita berwisata industri bukan hanya ke industri saja, tapi setelah kita berwisata industri ke industri, kita mengetahui juga wisata-wisata lainnya di Bekasi seperti wisata alam ini. Yang paling baik edukasi ya ke wisata alam, wisata buatan, sehingga anak-anak itu ya ternyata di Bekasi ini ada industri, ada juga wisatanya. Jadi mereka tertarik minimal untuk bekerja lah di Kabupaten Bekasi juga gitu selain berwisata. Ya, tadi Ibu menyebut ada 3.000 ya untuk wisata industri sendiri. Kalau ada data nggak, maksudnya perkiraan aja untuk yang wisata alam ini kira-kira berapa orang yang sudah berkunjung misalnya seminggu atau sebulan per bulan? Untuk wisata alam, Iya. memang kita dari pemerintah ini sudah melakukan pembinaan kepada jasa usaha pariwisata, destinasi wisata alam, wisata buatan, kemudian jasa usaha pariwisata lainnya, hotel, resto. Nah, kita sudah melakukan pembinaan dan di situ kita punya aplikasi Cinta. Nah, di aplikasi Cinta itu mereka mengisi setiap bulannya berapa yang mengunjungi destinasi tersebut. Nah, aplikasi ini untuk siapa? Aplikasi ini untuk seluruh jasa usaha pariwisata. Oh, jadi operator. Ya. Bukan untuk konsumen yang ingin. Bukan. Itu kita berikan kepada pengelola. Itu kita ada laporan setiap bulannya. Itu. Jadi setiap tahun memang kita rekap untuk yang berwisata itu kita mencapai ribuan sih Pak. Oke, 1 tahunnya ya. Iya. Cuman memang belum terlalu ini ya. Jutaan malah. Iya. Oke, dari Pok Darwis sendiri Pak, untuk tadi ya saya yang bicara tentang masalah tiketing tadi, setiap destinasi itu memang diserahkan ke Pok Darwis setempat atau memang bagaimana? Untuk tiketing sendiri kan kita memang ada beberapa tempat yang mulai ada tiketing tapi belum keseluruhan. Karena mereka berpikir untuk memberikan tiketing berarti kita harus mempersiapkan fasilitas yang memuaskan gitu. Oh gitu, jadi nggak semua ya? Nggak semua, jadi ada beberapa tempat aja dari 18 itu paling ada 3 yang baru memasang tiket gitu. Yang lainnya hanya parkir ya, hanya parkir dan di situ juga mereka kan ada jajanan seperti itu. Mereka mengambil keuntungan. Perdanya belum ya. Rata-rata pengunjungnya dari orang Bekasi sendiri, dari luar ada? Kalau saya sendiri dari Alibata Muara Gembong. 3 bulan terakhir ini dari Jepang, Amerika terakhir kemarin ada. Terus juga dari Korea,
dari Singapura. Kemarin ada juga 3 jurnalis datang ke kita dari Prancis. Oh, dari Prancis. Itu yang kemana tuh? Ke Alibata, ke Muara Gembong. Oh, ke Muara Gembong. Apa yang dia sorot itu? Wisatanya atau memang masyarakat setempat? Di kita kan ada hutan mangrove Oh, mangrove-nya ya. dan olahan-olahan mangrove-nya seperti itu. Pengelolaannya seperti apa, terus kemudian manajemen mangrove itu seperti apa. Kebanyakan kalau di khususan di kita di Alibata itu di Muara Gembong membicarakan tentang lingkungan seperti itu, kecintaan terhadap lingkungan. Jadi karena tadi kalau kita memberikan sesuatu yang bagus dan indah belum dapat karena aksesnya sangat belum mendukung. Baru baru menggunakan perahu saja gitu yang baru bisa seperti itu. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 itu masih lumayan agak sulit untuk menuju ke tempat kita. Makanya yang kita berikan ini wisatanya ada wisata edukasi dan kecintaan terhadap lingkungan dengan menanam mangrove, dengan mengenalkan mangrove itu fungsi dan manfaatnya apa, pengelolaannya seperti apa, seperti itu. Yeah. Saya pernah memang ke misalnya kan situ Ciberem ya, itu indah banget. Bahkan saya sempat foto itu, saya bilang ini kayak di Maldives gitu kan, karena waktu itu pagi jam 8 masih biru. Jadi keren lah pokoknya. Jadi orang nggak tahu kalau itu di situ Ciberem. Cakep sih memang. Memang kendala tadi sama. Jadi masalah kalau orang bawa mobil kayaknya susah masuk ke situ. Nah ini pemerintah sebenarnya seperti apa Bu untuk bisa menanggapi keluhan-keluhan dari pengelola wisata alam ini? Ya, kita suka ada rapat juga Pak ya. Kemarin juga tentang penyusunan detail. Nah, udah kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ke depan menjadi perhatian. Karena kita udah terus-terusan juga menyampaikan bahwa syarat untuk destinasi itu 3A. Salah satunya itu akses. Gitu. Akses yang memadai. Apalagi tadi 3A apa aja? Akses, amenities, dan atraksi. Minimal itu harus selalu ada. Iya, oke. Kalau dari wisata alam sendiri Bu, yang sudah sangat siap dari 3A tadi itu mana yang sekarang? Wisata alam yang sudah sangat siap, ya sebenarnya semua juga sudah siap ya Pak ya. Cuman memang masih ada penataan-penataan yang perlu kita perhatikan bersama-sama, pemerintah maupun dari juga gitu. Nah, yang memang sudah bagus itu Tarumajaya. Ya, Sungai Jingkem kan sudah kita ikut perlombaan juga. Kemudian di daerah Muara Gembong tempatnya Pak Kutub ini. Kemudian untuk situnya Situ Binong itu bagus. Situ yang gimana? Gunung Mangu tuh Abidin. Itu bagus juga. Kemudian Bumi Perkemahan, di situ ada outbound juga. Ya di Bojong Mangu. Kampung kita juga bisa. Kampung kita ya. Kemudian Kampung Tilu. Nah, saya ini kan dari bidang pemasaran. Saya selalu memasarkan destinasi-destinasi pada saat kita ikut pameran. Seperti kemarin contohnya di Batam. Itu kan banyak juga orang Singapura datang ke Batam dan ke stand kita dan semua menanyakan tentang destinasi kita seperti apa. Dan alhamdulillah di Batam itu kita menjadi stand pusat informasi terbaik. Wih, tepuk tangan lah. Ya, mungkin yang ke Muara Gembong juga dari sana juga karena kita selalu terus-menerus gitu memberikan brosurnya, menerangkan. Jadi tenang aja Pak, jadi udah dipromosikan sama Putri dan tim. Kemana aja Bu untuk stand-stand pameran kemana aja? Kita offline dan online ya. Kalau offline itu kita berarti pergi ke suatu tempat. Kayak tahun ini saya sudah pergi ke Batam, kemudian saya ke Padang, ke Makassar, Surabaya, Samarinda. Nah itu kemarin terakhir kita ke Bali. Ke Bali kita B2B memperkenalkan wisata industri dan wisata-wisata lainnya. Alhamdulillah banyak yang mau bekerja sama waktu itu travelnya. Kalau nggak salah ada sekitar 50 travel. 50 travel, perusahaan travel ya. Kita ada catatannya juga. Nah, ke depan kita lebih memperkenalkan wisata industri. Karena apa? Dengan kita memperkenalkan wisata industri, otomatis jasa usaha pariwisata yang lainnya itu akan terangkat. Ngikut ya? Iya, karena bagaimanapun kalau sudah disampaikan dan mereka berminat, travel ini harus siap.
Karena kan kita terbesar se Asia Tenggara kan industri ini. Otomatis secara bertahap ini berkembang. Iya. Dan kita sudah punya web apa namanya aplikasinya juga. Jadi semua nanti ingin melakukan wisata industri langsung ke industrinya, kemudian ke operatornya, ke travelnya. Dan kita nanti setelah itu mau ke wisata-wisata mana alam buatan sudah tertera di situ juga. Jadi hotel, resto semua akan terangkat. Wih. Semua harus bersiap-siap. Ya, luar biasa. Nih Pak, dari pemerintah sudah keliling kemana-mana nih lewat Putri, Pak, promosinya ya. Dari Pok Darwis sendiri, ada nggak strategi untuk promosi juga ke area-area ke sekolah atau bagaimana Pak strateginya sejauh ini? Kalau secara keseluruhan ya, baru ke media sosial. Media-media sosial, terus kalau ke sekolah-sekolah kita masih belum banyak dilakukan di sekolah-sekolah. Outing class, semisal outing class ini kan program dari pemerintah, dan kami juga sudah diberitahukan oleh Dinas Pariwisata bahwa agar terintegrasi antara destinasi wisata yang dari sektor industri ke wisata alam seperti itu. Kalau untuk pengembangannya sendiri itu, apakah memang dari warga setempat juga, misalkan penambahan fasilitas apa segala macam, itu bagaimana Pak? Sejauh ini ya yang dilakukan oleh teman-teman Pokdaris, pertama mereka banyaknya dari kantong sendiri, ibarat kata dari modal dengkul lah. Kemudian ketika sudah dimulai dari mereka, terus ada pembinaan dari Dinas Pariwisata, kemudian juga ada dari NGO, gitu kan. Kemudian juga memang ada dana-dana dari investor secara pribadi seperti itu. Dan ada juga yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Jadi variatif kalau kita ngomongin tentang pendanaan. Dan Dinas Pariwisata sendiri untuk membangun destinasi wisata yang murni dibiayai oleh Dinas Pariwisata kemungkinan belum bisa karena ini sektornya kan sangat luas, segmennya sangat luas gitu kan. Jadi harus fokus di mana dulu. Jadi kalau teman-teman nggak sabaran ya bisa ngambek-ngambekan terus gitu kan. Tapi dalam hal ini kita sadar bahwa Dinas Pariwisata ini mempunyai keterbatasan anggaran lah di Kabupaten Bekasi ini. Tapi kalau kita ngomongin wisata secara global, kita tengok aja negara-negara maju di Skandinavia. Mereka maju itu karena dua faktor utama penggerak ekonomi mereka. Pertama adalah perikanan, yang kedua wisata. Yang ada di Denmark, Swedia, dan seterusnya. Per kapita mereka di atas 50.000. Dan itu sangat luar biasa karena pemerintah concern seperti itu. Pemerintah concern ini kita jualannya adalah wisata, selain perikanan ya mereka bangun sekuat semampu mereka seperti itu. Dan bisa dilihat hasilnya seperti apa. Juga seperti yang di Singapura, negara kecil loh, gitu kan, luasnya juga Kabupaten Bekasi gitu. Tapi mereka bisa mengemas ini menjadi wisata. Banyak orang mengeluarkan uang di Singapura, menghabiskan uang di Singapura, padahal negara kecil, tapi dikelola dengan serius, dengan manajemen yang baik, itu akan menjadi suatu yang wah seperti itu. Oke, gini Pak. Jadi bisa dibilang sebenarnya pengelolaan itu swadaya Pok Darwis lah ya. Tadi tergantung kreativitas masing-masing. Sejauh ini apakah sudah bisa menghasilkan kesejahteraan yang cukup untuk orang-orang pengelola itu? Atau memang itu sebenarnya sampingan, Anda punya pekerjaan utama? Kalau dibilang sampingan atau pekerjaan utama, ini sudah absurd ya. Karena keseharian kita di situ ya. Kemudian juga sebagai utama bisa utama juga gitu kan, sebagian besar karena memang concernnya di situ. Tapi ada juga memang ada yang sampingan. Tapi yang kami alami sendiri di Pokdarwis Kalibata sendiri, ini sangat luar biasa ketika orang datang ke kampung kita, setidaknya mereka beli air, beli makan, beli bensin dan sebagainya kan itu sebagai pemasukan sangat luar biasa buat di kampung kita seperti itu. Berarti ekonomi sebenarnya jalan ya untuk warga setempat. Jalan banget. Seperti itu. Tinggal sesuatu yang penambahan fasilitas yang memang butuh biaya besar nih. Betul. Gimana Bu tanggapan ini tadi? Iya, tetap Pok Darwis ini kan
dia punya beberapa beberapa tugas ya. Artinya dari mulai perencanaan, pengelolaannya sendiri, kemudian promosinya. Nah, di dalam perencanaan ini memang kita harus benar-benar punya layout, eh, harus punya expertnya lah di Pokdarwis ini yang bisa dia menggambarkan untuk rencana 3 tahun ke depan misalnya ada pembangunan apa saja lagi gitu kan. Nah nanti tinggal kalau sudah ada rencana itu kita bisa pikirkan ini apa dari APBD, apa dari CSR gitu, sehingga eh, berlatihlah untuk bisa istilahnya bertanggung jawab gitu terhadap yang sudah dikelola ini. Nah kalau pengelolaan saya yakin kalau misalnya melihat semua di situ juga meningkat gitu ya taraf ekonomi, otomatis kita lebih bersemangat gitu ya. Nah di situ pengelolaan itu sangat benar-benar untuk ditelatenkan dengan bantuan dari pimpinan dari dinas. Di kita ini ada beberapa bidang Pak pariwisata itu, yaitu bidangnya bidang destinasi itu yang memberi bantuan APBD misalnya pembuatan desain-desain ya. Kemudian dari segi kelembagaan ya untuk pembinaan terhadap kelembagaannya di Pokdarwis itu gitu. Terus nanti masuk ke Ekraf. Ekraf itu di situ akan membina UMKM, bagaimana membuat kuliner, membuat cenderamata sehingga orang bisa tertarik ke situ. Kemudian bagaimana melatih tari gitu, itu juga bisa dengan Ekraf. Dan akhirnya nanti dengan promosi. Kalau promosi tugasnya ya semua setelah selesai atau enggak semua lah seadanya dulu, tapi memang itu bisa dikemas sedemikian rupa sehingga cantik gitu Pak. Jadi saya tugasnya memang mempromosikan destinasi semua yang ada di Bekasi. Jadi terlihat memang bagus gitu dari fotonya, dari orang-orang orang-orang kan bagus ya kita kesana ya. Itu di mana Bu? Ya saya terangkan aja. Ya namanya promosi ya Pak ya. Nah, saya juga mengharapkan begitu sampai di lapangannya memang indah dan kunjungan wisata itu dinyatakan berhasil setelah dia datang menginap dan dia akan kembali lagi ke situ. Dan ya dia akan kembali beserta teman-temannya. Ya. Oke, jadi tadi kan Putri bilang ada konsep salah satunya ngangkatnya dengan wisata industri. Ya. Itu sejauh ini memang sudah jalan atau memang baru perencanaan ini tadi? Wisata industri kita sudah jalan. Sejak launching ini sudah jalan. Yang kaitan dengan wisata alam tadi, kunjungan habis wisata industri ke wisata alam, gimana tuh teknisnya kayak gimana? Teknisnya ya kita membuat ini juga seperti kontak-kontak itu bahwa setelah nanti ke industri kita akan ke Amazon misalnya. Sebelum wisata industri kita ke gedung teater. Setelah berwisata industri kita ke gedung Juang itu. Nah ini kita sudah simulasikan. Kita akan membuat aplikasi di tahun ini sebaik mungkin untuk bagaimana bisa langsung online gitu. Untuk ordernya? Iya. Order ke wisatanya? Iya. Nanti di situ ada wisata industri dan juga wisata alam? Iya. Memang rencananya ini wisata industri bukan hanya wisata industri toh. Gitu. Jadi kita selain edukasi di industri, kita harus melihat wisata apa yang ada di Bekasi. Nah, kita lebih untuk ke wisata alam sebetulnya, karena edukasi itu kan ada di situ juga ya. Di alam. Lebih kita untuk menikmati alam, kemudian lebih banyak bisa berkreasi lagi gitu. Ya, Pak Kurtubi, dari pembicaraan kita ini memang kedepannya Mas optimis ya untuk pengembangan wisata alam ini. Seperti hasil survei kemarin bahwa Indonesia adalah nomor 1 ranking dunia masyarakatnya paling optimis di dunia. Oh gitu. Begitupun dengan para penggiat wisata di Kabupaten Bekasi kita optimis. Walaupun dengan modal dengkul, dengan peras keringat dan sebagainya kita optimis. Kita paling lengkap loh Pak di Kabupaten Bekasi. Di kota-kota lain nggak ada industrinya. Di kita industri ada. Gunung ada, laut ada, tengah kota ada.
Jadi memang kita harus bekerja keras di pariwisata ini gitu untuk mewujudkan semua ini. Karena memang tadi ya lokasi Bekasi ini agak nanggung juga ya. Mau ini ke Jakarta lah sekalian Jakarta, mau ke timur lah sekalian ke Bandung kan gitu kan. Iya. Jadi kayak kita cuma dilewati doang Iya, makanya Bener nggak, Bu? harus optimis. dan harus kerja keras Iya, gitu. Tapi dari testimoni teman-teman yang datang ya, khususnya ke Muara Gembong. Di Muara Gembong itu kan kita ada hutan mangrove, juga ada primata, ada burung-burung yang udah appendix 1 menurut UNCN itu. Dan mereka menyusuri sungai, cukup menyusuri sungai dengan menggunakan perahu. Mereka bilang, kita nggak perlu datang ke Kalimantan atau Borneo, di Bekasi ternyata udah Ada. seperti itu. Oh, gitu. Diulang lagi tadi gimana tadi? Kita nggak perlu Yang datang. dilihat apa tadi? Ada mangrove-nya, hutan mangrove. Oh, kan mangrove-nya. ada. Hutan mangrove, ada primatanya di sana, ada burung-burung endemik dan migrasi di sana. Primata tuh lutung. Primata itu ada lutung, ada juga monyet di kita. Oh, itu setiap saat ada di situ. Ada. Yang burung. itu? Burung juga ada. Oh. Di kita itu ada burung yang populasi di dunia ini tinggal sekitar kurang lebih 200-300 ekor, tapi di kita masih ada, yaitu bangau blok, Dipteria cinerea, itu nama latinnya. Oh. Jadi sangat menarik, dan temuan kemarin dari teman-teman penggiat lingkungan Mongabai, temuannya mereka menemukan elang Jawa di Muara Gembong, di Pantai Bahagia ada elang Jawa yang sudah dinyatakan sangat-sangat punah apa gimana? sangat-sangat udah endanger gitu kan, udah appendix 1 udah sangat-sangat udah jarang gitu. Oh. Sengaja. Jadi dia bisa bahasa Jawa gitu elangnya. Harus dilestarikan. Nama-nama Elang Jawa. itu nama-nama lokal ya, karena iya. elang Jawa, ada elang Jawa, ada perkutut Jawa, ada pelatuk Jawa, ada Iya. kobra Ada Jawa. kambing Jawa juga. Karena khusus ada di Pulau Jawa saja biasanya, seperti itu. Oh, gitu. Hanya ada di Pulau Jawa saja. Juga dengan lutung, dengan nama lainnya Tripithecus auratus mauritius tuh. Namanya panjang. Sampai apa ini? Iya, karena yang Mauritius ini ada di kita di Jawa bagian barat, sedangkan Tripithecus auratus yang bagian Jawa bagian timur. Gitu. Namanya lutung Jawa, makanya disebutnya dengan lutung Jawa karena di luar Jawa tidak ada. Seperti itu. Oke, luar biasa sebenarnya ya. Teman-teman jangan lupa untuk berwisata. Tadi kemana? Ke Muara Gembong. Ke Muara Gembong ya. Walaupun kesananya memang penuh perjuangan, tapi kata orang berwisata, piknik itu bukan tujuan, tapi journey. Jadi pengalaman, perjalanannya itu yang enak sebenarnya kita berkesan. Iya. Jadi ya kayak mudik lah ya, yang berkesan itu kan macetnya. Kemarin kita nggak macet, kayaknya ada yang hilang gitu ya. Betul. Kayak Tapi berasa sudah mudik gitu. diatur ya. Iya Sudah benar. diatur. Oke, terima kasih Bu Tri sudah berbagi tentang wisata alam, tentang bagaimana peran pemerintah. Dan insya Allah kedepannya kita harus tetap optimis seperti tadi Pak Kurtubi bilang. Mungkin ada satu harapan terakhir dari Pak Kurtubi dan Bu Tri ini gimana nih wisata alam? Kalau saya adalah jika ingin maju wisata alam di Kabupaten Bekasi, sinergitas antara pelaku wisata dengan penguasa harus Pemerintah kita ya? dalam hal ini adalah pemerintah harus terwujud. Ya seperti itu, bukan hanya perencanaan tapi pelaksanaan juga. Ya mungkin memang agak sulit, tapi ya harus dilakukan karena selama ini yang kami rasakan pembangunan infrastruktur khususnya untuk aksesibilitas tadi masih sangat kurang di destinasi yang ada di Kabupaten Bekasi seperti itu. Ya sama saya juga dari pemerintah ya kita harus saling gotong royong untuk membangun suatu destinasi yang kelengkapan itu sampai 3A. Dan dari wilayah yang pengelola juga harus mempunyai target. Artinya yang sudah ada terus dikembangkan gitu. Jadi supaya ya terus mengalami kemajuan gitu. Sehingga kita pemerintah juga tidak terlalu banyak PR akhirnya. Karena apa? Karena semua mempunyai jiwa untuk membesarkan pariwisata di Kabupaten Bekasi. Oke, luar biasa maju terus wisata Kabupaten Bekasi. Terima kasih Bu Tri sudah hadir di studio kita, Pak Kurtubi. Mudah-mudahan pariwisata Kabupaten Bekasi semakin semarak, semakin ramai Semakin wow. Semakin dikenal. Semakin wow, dan semakin dikenal di seluruh dunia. Wonderful. Karena kita katanya planet Bekasi. Jadi
planet-planet yang lain. Iya. Oke, terima kasih Pak Briker semuanya. Kita jumpa lagi di program-program yang akan datang. Jangan lupa komentar jika Anda punya pengalaman tentang wisata di Kabupaten Bekasi. Like kalau suka, dan jangan lupa subscribe terus channel kita Jurnal Kawasan. Iya. Bye-bye. Dadah.